Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Saya Acep Aris Nurmansyah, guru PJOK di SMK Bakti Karya Parigi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan tentang permainan bola besar dengan materinya sepak bola. Ini untuk pertemuan yang pertama ini yang akan kita bahas, materinya adalah yang pertama tentang sejarah, kemudian pengertian, ada juga ukuran lapangan, kemudian tim dalam sebuah permainan sepak bola, dan juga yang terakhir ada perlengkapan. Nah, jadi ada 5 pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita langsung untuk yang pertama, ini kita akan membahas tentang sejarah sepak bola. Nah, sepak bola ini dikenal sebagai olahraga itu dimulai pada saat abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Cina. Nah, pada masa dinasti Han, masyarakat pada waktu itu menggiring bola kulit dan menendangnya ke jaring kecil. Nah, untuk jaring kecil itu bisa disebut dengan sucu. Kemudian permainan ini dipertandingkan hanya untuk melatih fisik para tentara pada waktu itu dan juga pada saat merayakan ke ulang tahun kekaisaran atau ulang tahun kaisar. Jadi pada waktu itu sepak bola hanya digunakan untuk melatih para fisik tentara, dan kemudian dalam perkembangannya permainan sepak bola juga diadakan ketika merayakan hari ulang tahun kekaisaran. Nah, kemudian pada tahun 1904 asosiasi tertinggi sepak bola dunia mulai dibentuk, itu dengan nama FIFA. Nah, jadi pada tahun 1904 FIFA dibentuk. Nah, untuk FIFA dibentuk ini pada tanggal 21 Mei 1904. FIFA juga memiliki slogan yaitu for the game, for the world. Nah, FIFA berpusat di Swiss. Kalau misalkan kita tahu apa sih itu FIFA? FIFA itu adalah Badan Pengatur Internasional Sepak Bola. Kemudian FIFA juga mempromosikan sepak bola. Nah, jadi itu fungsi FIFA. Ada juga FIFA mengatur transfer pemain antar tim. Kemudian FIFA juga memberi gelar pemain terbaik dunia versi FIFA dan menerbitkan daftar peringkat dunia FIFA setiap bulannya. Jadi itu fungsi FIFA. Nah, kenapa ada FIFA? Jadi itu adalah Badan Pengatur Internasional Sepak Bola. Nah, itu sejarah singkat mengenai tentang sejarah sepak bola. Kemudian, sejak kapan Indonesia mengenal sepak bola? Nah, jadi pada waktu itu Indonesia mengenal sepak bola itu sejak tahun 1914. Nah, pada masa itu Indonesia masih dijajah oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pada waktu itu juga kompetisi antar kota di Jawa tersebut hanya didominasi oleh 2 tim saja, yaitu Batavia City dan Surabaya City. Jadi pada waktu itu Indonesia tahun 1914 mulai mengenal sepak bola dalam masa penjajahan. Namun pada perkembangannya ada sebuah pertandingan di Jawa itu yang hanya didominasi oleh 2 tim saja. Yang pertama Batavia City dan yang kedua Surabaya City. Kemudian sepak bola modern ini dimulai dengan terbentuknya PSSI. Nah, PSSI itu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Itu dibentuknya pada tanggal 1930 pada tanggal 19 April 1930. Nah, itu tempatnya berada di Yogyakarta dan waktu itu diketuai oleh Suratin Sosro Sugondo. Nah, itu sejarah perkembangan sepak bola di Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah pengertian sepak bola. Nah, apa itu sepak bola? Mari kita bahas. Sepak bola itu berasal dari 2 kata, yaitu sepak dan bola. Nah, sepak atau menyepak dapat diartikan menendang atau menggunakan kaki. Sedangkan bola itu alat permainan yang berbentuk bulat dan berbahan karet atau kulit dan sejenisnya. Kemudian dalam permainan sepak bola ini, itu sebuah bola disepak ditendang oleh para pemain kian kemari. Nah, jadi itu tentang pengertian sepak bola. Nah, untuk secara singkat ini pengertian sepak bola adalah
suatu permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola kian kemari yang dilakukan oleh para pemain dengan sasaran gawang dan bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan. Nah, itu kalau misalkan ada yang bertanya tentang pengertian sepak bola, jadi itulah pengertian sepak bola. Cukup bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada ukuran lapangan. Jadi sepak bola itu lapangannya harus jelas ukurannya, karena apakah lapangan tersebut mengacu kepada ukuran-ukuran nasional maupun internasional. Nah, di sini untuk panjang lapangan itu biasanya rata-ratanya atau apa namanya, antara jadi antara 90 sampai 120 meter. Namun itu tergantung, kalau misalkan nasional itu 90 sampai 120 dan lebar lapangannya antara 45 sampai 90 meter. Namun untuk ukuran lapangan sendiri, kalau misalkan di daerah-daerah lokal itu menyesuaikan dengan bidang luas tanahnya, jadi tidak mengacu kepada ukuran ini. Kemudian, nah untuk untuk pertandingan resmi ini tingkat internasional ya, semacam Liga Inggris, Liga Italia. Nah, itu adalah panjang lapangannya 100 sampai 110 meter dan lebar lapangannya 64 sampai 75 meter. Nah, jadi itu untuk ukuran lapangan, mulai lapangan nasional, lapangan standar, dan untuk lapangan pertandingan tingkat internasional. Nah, selain ada kita tadi membahas tentang sejarah, kemudian sejarah juga di Indonesia, kapan Indonesia mengenal sepak bola. Nah, terus ukuran lapangan, ada juga pengertian sepak bola. Sekarang kita ke pokoknya, yaitu bola yang dimainkan. Ini untuk bola ukurannya antara 68 sampai 70 cm dengan kelilingnya antara 10 cm. Dan untuk berat bola itu antara 410 sampai 450 gram dengan lambungan 1000 cm pada pantulan pertama. Jadi untuk 1000 cm ini maksudnya ketika dipantulkan pertama ke tanah atau ke lapangan, itu untuk pantulan pertamanya adalah 1000 cm. Kemudian untuk bahan, itu bahan terbuat dari kulit atau karet sintetis ya. Jadi untuk bahannya terbuat dari kulit atau karet sintetis ya. Itu untuk ukuran bola. Kemudian kita lanjut, ada tim. Nah, jadi dalam permainan sepak bola itu lapangan ada, bola ada, tim juga harus ada karena tim yang memainkan bola tersebut. Nah, untuk tim yang harus kita pahami adalah ini ada beberapa poin ketika dalam pertandingan. Nah, untuk satu tim ini, untuk jumlah pemain dalam satu pertandingan itu ada 11 orang, itu termasuk penjaga gawang. Nah, untuk jumlah pemain maksimal keluar lapangan tidak termasuk cedera, namun itu berjumlah 4 orang. Jadi pemain yang keluar lapangan ketika pertandingan berlangsung. Namun untuk yang cedera itu tidak termasuk ya. Kemudian ada jumlah pemain cadangan. Nah, itu jumlah pemain cadangan dalam satu pertandingan maksimal 12 orang. Namun itu tergantung pelatihnya sendiri mau membawa pemain cadangannya itu berapa. Nah, kemudian untuk jumlah wasit 1, jumlah hakim garis 2 sampai 4. Nah, kenapa 2 sampai 4? Karena di situ ada yang tugasnya mengatur pergantian pemain dan juga untuk wasit cadangan. Nah, untuk yang terakhir, batas jumlah pergantian pemain itu ada 3, kecuali pertandingan uji coba. Nah, untuk pertandingan uji coba ini itu karena ada kebijakan-kebijakan lokal yang digunakan. Contoh, kalau misalkan ada salah satu pertandingan di daerah-daerah, itu bisa tergantung kebijakan ya antara panitia dan juga para tim yang akan bertanding. Itu biasanya bisa sampai
4 dan atau 5 pergantian pemain. Nah, itu tapi tergantung kebijakan. Kalau untuk pertandingan nasional atau pertandingan resmi itu batas maksimalnya sampai 3 pergantian pemain. Jadi itu untuk sebuah tim yang ada dalam pertandingan atau permainan sepak bola. Kemudian dalam tim tersebut ada juga perlengkapan yang harus digunakan oleh para pemain sepak bola. Nah, hal ini yang harus diperhatikan juga karena ini merupakan hal penting dalam permainan sepak bola. Yang pertama itu kaos. Ya, kaos itu harus menggunakan kaos seragam bernomor punggung. Nah, itu aturan itu ada sejak tahun 1954. Kemudian untuk celananya itu menggunakan celana pendek ataupun kolor ataupun yang sejenisnya, dan juga menggunakan kaos kaki. Kemudian dalam kaos kaki itu harus menggunakan pelindung tulang kering atau kita bisa sebut pada saat kalau sekarang gitu kan deker ya. Nah, kemudian untuk yang terakhirnya menggunakan alas kaki bersolkan karet. Nah, yang dimaksud alas kaki bersolkan karet ini adalah sepatu sepak bola. Nah, jadi untuk perlengkapan pemain itu ada beberapa perlengkapan yang harus digunakan. Kalau untuk kiper itu harus menggunakan sarung tangan kiper. Nah, itu. Jadi itulah beberapa pembahasan yang sudah kita pelajari pada hari ini, mulai dari sejarah sepak bola, kemudian pengertian sepak bola, kita juga tadi mengetahui tentang ukuran lapangan, terus ukuran bola, ada juga tim dalam salah satu pertandingan, kemudian yang terakhir itu perlengkapan yang digunakan dalam permainan sepak bola. Mungkin pada pertemuan yang pertama ini untuk materi sepak bola dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu atau bekal untuk adik-adik semua dalam pembelajaran sepak bola. Jadi ketika nanti di lapangan kita bisa mengaplikasikannya dalam sebuah permainan sepak bola. Dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.